Nah, saudara, soal PK Joko Chandra, Senin kemarin jaksa sudah menyatakan permohonan PK tak bisa dilanjutkan karena Joko tak pernah hadir di sidang. Tapi pengadilan menyatakan sidang selesai dan tetap melanjutkan hasil sidang ke Mahkamah Agung. Senin kemarin, sidang peninjauan kembali kasus hak tagih Bank Bali yang diajukan terpidana Joko Chandra diputus majelis hakim. Putusan hakim dilakukan meski dari 3 kali kesempatan sidang, Joko Chandra tak pernah hadir sekalipun sebagai pemohon di ruang sidang. Alasannya, Joko yang kerap dijuluki Joker sakit. Karena Joko tak pernah hadir, jaksa meminta majelis hakim menolak sidang diputuskan dan diteruskan ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan permohonan peninjauan kembali di pengadilan negeri tanpa dihadiri terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung. 2. Tim jaksa penuntut umum meminta surat keterangan sakit yang asli atau resmi yang diajukan oleh tim kuasa hukum pemohon. Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung hanya dapat diajukan oleh terpidana sendiri atau ahli warisnya. Permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana tanpa dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Meski jaksa mengajukan penolakan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan sudah menyelesaikan sidang PK Joko Chandra. Hasil sidang Senin kemarin akan diputus oleh Mahkamah Agung. Persidangan dianggap selesai, kemudian penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh pemohon, jaksa, dan majelis. Untuk perkara PK ini beda dengan perkara yang lainnya, Mas. PK ini yang berwenang untuk memutusnya adalah Mahkamah Agung. Kalau memenuhi persyaratan yang ada, gitu ya. Masih memenuhi persyaratan yang ada itu apabila berkas itu nantinya dikirim ke sana, kemudian melalui putusan Mahkamah Agung. Kan gitu. Lalu bagaimana putusan Mahkamah Agung? Yang pasti sesuai surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar MA, pemohon PK wajib hadir bila hasil sidang ingin diputus MA. Sementara sang joker selalu mangkir hadir di sidang. Tim Liputan Kompas TV. Setelah penetapan tersangka kepada Jenderal Polisi Prasetyo Utomo dan hasil sidang PK diserahkan ke MA, bagaimana kelanjutan kasus Joko Chandra di kepolisian dan MA, kita temui rekan kami Fajri Satrio di Mabes Polri. Selamat siang Fajri. Selanjutnya kemungkinan ada tersangka baru dan aliran dana pembuatan surat. Saat ini bagaimana proses penyidikannya di sana? Asri dan juga saudara, Bareskrim Polri telah memeriksa 20 orang dan hingga saat ini proses penyidikan terus masih berlangsung dan melakukan pendalaman apakah nantinya juga akan ada tersangka baru ataupun melibatkan jenderal-jenderal dalam kasus Joko Chandra ini. Dan saat ini untuk terkait aliran dana dari pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait aliran dana. Yang menarik, polisi rencananya akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi, Astrid, di mana untuk mengungkap aliran dana, kemana saja aliran dana tersebut mengalir. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka untuk Brigjen Pol Prasetyo Utomo dengan 3 konstruksi hukum. Yaitu yang pertama yaitu sangkaan membuat surat palsu dan mengenakan surat palsu. Polisi telah melakukan pemeriksaan keterangan beberapa saksi dan didapatkan barang bukti serta didalami surat jalan yang sudah didalami pihak kepolisian, yaitu mengenai surat jalan dan juga surat pemeriksaan COVID, dan surat jalan tersebut juga dibuat oleh pihak kepolisian dan surat keterangan COVID dibuat oleh Pusat Dokter Kesehatan Polri. Terkait surat jalan tersebut, tersangka Brigjen Pol Prasetyo Utomo telah menyuruh dan membuat surat keterangan palsu tersebut. Dan sangkaan kedua terkait membantu orang yang dirampas kemerdekaannya, dalam hal ini adalah Joko Chandra, di mana ini juga dilengkapi dengan beberapa keterangan saksi serta barang bukti. Dan untuk sangkaan ketiga terkait pelanggaran telah menghalangi penyelidikan dan menghancurkan dan menghilangkan sebagian barang bukti. Dari 3 konstruksi tersebut, tersangka Brigjen Pol Prasetyo Utomo diancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Astrid. Itu terkait Prasetyo Utomo. Bagaimana dengan 2 jenderal lain yang terkait dengan penghilangan nama Joko Chandra di Red Notice Interpol, Fajri?
Ya, Astrid dan juga saudara, untuk dua jenderal lain seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz telah mencopot Irjen Pol Napoleon Bonaparte dari jabatannya, yaitu Kadif Hubinter Polri, dan juga Brigjen Pol Nugroho Slamet Wibowo dari jabatannya Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Dan pencopotan jabatan tersebut memang sudah tertuang dalam surat telegram Kapolri, dan dalam surat telegram tersebut disebutkan Irjen Napoleon dimutasikan ke analis kebijakan utama Itwarsum Polri, dan sementara Brigjen Nugroho digeser ke analisa kebijakan utama bidang Diklat Polri. Dan pencopotan jabatan tersebut dilakukan terkait pengiriman surat Brigjen Nugroho pada 5 Mei 2020 kepada Dirjen Imigrasi tentang pemberitahuan informasi red notice atas nama Joko Sugiarto Tjandra atau Joko Chandra yang telah terhapus dari sistem basis data Interpol sejak 2014 karena tidak ada permintaan perpanjangan dari Kejaksaan Republik Indonesia. Astrid. Baik, terima kasih Fajri Satrio melaporkan langsung dari Bareskrim Polri.